atau baptisan. Adik siapa sih yang ada Tardidi di rumah? Ada nggak yang di rumah Tardidi? Ada. Ada ya, ada. Kalau Kanina ada tuh, tapi berenya Kanina namanya Febrian Arwan. Nah, buat adik-adik yang hari ini akan mengebaptisan kudus melalui Pandidion ya, namanya ya, Pandidion. Kami mengucapkan selamat, kamu sudah menerima baptisan kudus. Semoga kedepannya boleh menjadi anak yang membawa damai dimanapun berada dan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau undang-undang sekolah minggu. Pasukan Kristus Siap. Pasukan Kristus Siap. tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sebelum kita bernyanyi, kita mau amin dulu 3 kali. 3, 2, ya. Amin. 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 Kita angkat pujian, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab yang layak dipuja. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Adik-adik, angkat tangannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke. Kita mau angkat pujian lagi. Masih ingat nggak lagu Lula 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 Lu? Ayo Bang Andri. Lula 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 Lu. Lula 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 Lu. Lula 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 Lu. Lula 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 Lu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, bukan bersama-sama, bersama-sama. Lula lula lula. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Lula 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 lu. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku
Kita mengangkat satu lagu pujian, Bapa, Ku Datang Padamu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita masuk ke hukum Taurat, yaitu diambil dari Tita pertama sampai dengan Tita ke-10 dan artinya. Orang 1, 2, dan 3 kita sama-sama membacanya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ketentuan Allah akan dasar titanya itu ialah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar tita atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi Lingkupiku. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik yang di rumah, kita masuk ke ayat bulanan. Ayat bulanan pada bulan Desember. Ada yang sudah tahu belum? Ya, kalau belum tahu kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sudah ada yang hafal belum di rumah? Ya, kalau belum kita sama-sama bacanya ya. Ayat bulanan yaitu bulan Desember diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ayat bulanan. Anak-anak dihafal di rumah ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya semuanya, adik-adik sekolah minggu, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang sujud ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau, karena kami merasakan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan untuk membimbing kami. Hari lepas hari Tuhan, bisa kami lalui dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tiba hari ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan Tuhan, hari peristirahatan-Mu atas segala pekerjaan-Mu Bapa. Kami datang ke tempat-Mu untuk memohon segala kerendahan hati kami meminta kepada-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk menjadi sumber berkat kehidupan bagi kami Tuhan. Terutama Tuhan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya firman itu Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan bisa melaksanakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk menerimanya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan buat ibadah kita pada Minggu tanggal 6 Desember pagi hari yang indah ini, yaitu dari Matius 21 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Ya, sekali lagi Matius 21 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Kita baca secara bersama-sama di ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya."
Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Advent. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Adakah buktinya kita memasuki Advent yang kedua? Coba dah perhatikan ke depan. Apakah yang berubah pagi hari ini? Di tengah-tengah ibadah kita ada 2 lilin yang menyala, dan inilah lambang Advent itu. Kalau minggu kemarin berapa lilin yang menyala? 1. Tapi sayang di sekolah minggu belum kelihatan lilinnya ya. Nah, jadi ibadah kita pagi ini sudah ada menyala 2 lilin sebagai lambang Advent yang kedua ya. Nah, firman Tuhan tadi bercerita tentang perjalanan Tuhan Yesus. Di sini di ayat yang pertama, di ayat yang ke-18 tadi, di bagian pertama dikatakan ternyata Yesus itu pernah lapar ya. Berarti Yesus itu punya perasaan juga sama seperti kita ya. Dia merasa lapar. Dan seketika dia merasa lapar, dia menemukan satu pohon yang sangat rindang. Tahu pohon apa namanya? Pohon ara. Ya, pohon ara, daunnya lebat, rantingnya bagus, dan dahan ada bercabang kemana-mana, sehingga di bawahnya itu pasti akan apa? Teduh ya. Nah, teduh di bawahnya karena dia pohon yang rindang. Tapi karena Yesus merasa lapar, maka Yesus memperhatikan sekeliling pohon itu. Yang diperhatikan di bagian mana? Akar apa? Ranting ke atas. Ya, di bagian atas lah, ke bagian ranting, ke bagian dahan ya. Nah, karena pohon itu pasti berbuah di atas. Yang berbuah di bawah itu apa? Kentang ya. Nah, kentang berbuah di bawah. Kalau berbuah di atas itu bukan kentang ya. Itu kentang yang jungkir balik itu nanti ya. Nah, dia memperhatikan sekeliling pohon itu di bagian atas, dan ternyata pohon itu tidak berbuah, hanya daun yang ada. Maka Yesus apa? Mengutuk pohon itu. Seketika itu Yesus mengatakan bahwa kamu pohon tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan apa yang biasa terjadi? Pohon itu kering. Pernah nggak melihat hal seperti itu? Nggak pernah. Mau membuktikan yang seperti itu? Mau? Udah, nanti ambil minyak goreng yang panas, siram kembang mamanya, pasti akan kering. Tapi kamu dimarah-marahin. Ya, tapi jangan dicoba ya. Amang tadi cuma mencontohkan apabila mau membuktikan. Nah, tapi nggak penting dibuktikan itu. Nanti mama marah ya. Apalagi menjelang Natal, nggak boleh lagi marah-marah. Nanti kalau marah-marah jadi darah tinggi. Udah darah tinggi nanti nggak nyampe lagi dong Natalan di rumah ya. Mau Natalan? Mau. Udah ada yang beli kaos kaki baru? Belum. Nah, kaos kaki dulu dong, yang murah dulu ya. Habis kaos kaki nanti baru sepatu, baru baju, celana, dan jangan lupa apa namanya? Topinya ya, biar benar-benar nyampe Natalnya. Jadi dari atas sampai ke bawah baru. Tapi yang paling utama apa yang baru? Hati ya. Biarlah baju amang lusuh, yang penting hati amang baru. Ketika hati kita baru, maka kita bahagia ya. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu perumpamaan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kalau kita ibaratkan dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu atau kehidupan manusia ciptaan Tuhan, sama halnya
apabila kita bisa hidup dengan sehat, tidak ada yang kurang, sempurna fisik kita, kantong kita banyak isinya, otak kita banyak ilmunya, harta kita ada di mana-mana. Tetapi kita tidak berbuah. Artinya apa? Kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan kita tidak yakin kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan pohon ara tadi. Kita itu tidak perlu lagi untuk hidup. Dan kita itu sama dengan yang sudah mati. Mati apanya? Mati pengharapannya, mati imannya, ya. Jadi tidak ada lagi dengan Tuhan, komunikasinya sudah terputus. Maka itu tidak layak lagi di hadapan Tuhan, tidak layak. Tapi ketika kita menjadi seorang yang percaya, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Kok bisa katanya, kok bisa? Kenapa nggak bisa? Tuhan itu kan maha kan? Nah, makanya bisa. Nah, makanya Yesus mengingatkan murid-muridnya, apabila kamu percaya dan meminta tanpa ragu-ragu, jangankan untuk mengutuk pohon ara, tapi untuk memindahkan bukit ke tengah laut pasti bisa. Amin. 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 Anak sekolah minggu ya, Amang udah kangen sama kalian. Kalian kangen nggak Mama? Enggak ya? Oh kangen ya. Terima kasih ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke firman Tuhan ini. Barang siapa yang percaya, maka dia akan diberkati ya. Amangnya tidak percaya. Kalaupun ada sekarang yang di Cikupa, ada yang di Taman Cibodas, ada yang di Keroncong, ada yang di Sangiang, ada yang di Rajek, ada yang di Pasar Kemis, dan di lain-lain tempat. Semua kita bersatu padu, terikat di dalam kasih Kristus, kasih Tuhan. Maka kita itu adalah apa? Ibarat pohon yang tumbuh subur dan berbuah. Maka kita layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Kita layak untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kita layak untuk menjadi berkat dan saluran kepada orang lain, ya. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan. Dan kepercayaan, ketakwaan, dan iman itulah yang inti utama dalam firman Tuhan hari ini. Apabila itu dimiliki seseorang, maka berkat itu akan mengalir kepadanya. Dan apapun yang dia inginkan di dalam kehidupannya akan tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Karena doa kita mengatakan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, ya. Jadilah kehendakmu, artinya jadilah kehendak engkau Tuhan, bukan kehendakku, ya. Nah, firman Tuhan hari ini sungguh menyentuh hati anak-anak sekolah minggu dan seluruh orang tua. Besar harapan kita apabila kita berdoa di dalam keyakinan yang benar-benar kepada Tuhan, maka apapun yang kita harapkan bisa kita capai. Amin. Amin. Nah, demikian juga dengan yang terjadi saat ini. Mari kita sama-sama berdoa biar COVID cepat pergi, biar COVID cepat lenyap, biar COVID cepat hilang. Dan kita aminkan tahun depan kita bisa sama-sama beribadah di gereja. Lihat loh bangku-bangku kalian itu udah kosong semua ya. Setiap hari Minggu pagi kosong ya. Dan bangku itu sekarang bertanya, hai teman-teman sekolah minggu, di manakah kalian? Pasti gitu sekarang ya. Maka kita harus sama-sama berdoa, mohon kepada Tuhan biar segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini akan lenyap. Amin. 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 Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang bisa menyentuh hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan selalu berkeyakinan penuh, tidak ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kami apabila kami ingin meminta kepada-Mu. Maka apapun yang kami harapkan, apapun yang kami akan terjadi sesuai dengan kehendak. Demikian juga Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak rintangan yang datang silih berganti, yang selalu kami hadapi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya karena Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, maka kami juga akan bisa dan mampu untuk melaluinya. Terima kasih Tuhan, waktu indah yang Kau berikan kepada kami hingga di masa penghujung tahun ini kami
kami bisa sampai dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan kesehatan yang sempurna. Semuanya itu Tuhan karena berkat kasih setia Tuhan kami mohon. Kami akan menjalani hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan yang selalu setia membimbing kami. Tuhan yang selalu setia membimbing kami. Ajari kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, bimbing hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu setia untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa permohonan kami hanya di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Di
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Advent.